Jangkar di dalam lokasi Taman Kartini Rembang, Jawa Tengah termasuk jangkar langka karena ukurannya sangat besar. Panjangnya saja mencapai 4,8 meter dan lebar lengkung 2,3 meter. Jangkar ini dikenal dengan nama Jangkar Dampo Awang atau Laksamana Cheng Ho. Namun, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Kabupaten Rembang, Edi Winarno meluruskan, jangkar tersebut bukan Jangkar Dampo Awang. Ia beralasan pelayaran Cheng Ho pada era tahun 1400-an. Menurutnya, bentuk dan bahan jangkarnya tidak seperti yang di Taman Kartini. Jika merunut data-data sejarah, jangkar besar itu ditemukan oleh masyarakat perkiraan tahun 1865 Masehi. Kalau melihat bentuk dan bahannya merupakan peninggalan masa kolonial Belanda. Apalagi, arsip sejarah mencatat ada sejumlah kapal besar yang tenggelam di Laut Jawa sebelah utara Rembang. Salah satunya adalah kapal Susana. Dan memang yang terbesar yang ada di komplek Taman Kartini yang terkenal dengan nama Jangkar Dampo Awang itu. Padahal nggak Dampo Awang, Pak ya? Padahal itu bukan Dampo Awang. Kalau Dampo Awang Cheng Ho itu datang ke Rembang, apakah Cheng Ho-nya sendiri ataukah pasukannya, ini masih diteliti. Itu tahun 1413. Dan pada saat Cheng Ho, saya kira jangkarnya tidak seperti itu, baik logamnya maupun barangkali bentuknya. Kalau ukurannya sebesar itu, mungkin ada cerita? Ukuran besar ini tentu kapalnya besar. Kapal besar, kapal besi ya. Itu adanya pada saat kolonial, sehingga diperkirakan jangkar ini adalah jangkar dari beberapa kapal yang tenggelam di Laut Jawa bagian Rembang bagian utara. Ada beberapa kapal, misalnya ada satu kapal besar yang tercatat di dalam arsip namanya kapal Susana. Kapal Susana ini karam di sebelah utara Kabupaten Rembang. Jangkar ini sudah beberapa kali dipindah dan sekarang menempati area Taman Kartini karena objek wisata aset Pemkab Rembang itu membutuhkan tambahan koleksi. Di bawah jangkar terdapat kolam ikan. Edi Winarno mengungkap sejarah salah satu kaki jangkar pernah dipotong dan dibuat keris oleh seorang tokoh spiritual sakti kala itu bernama Mbah Bening karena menganggap kualitas besi jangkar sangat bagus. Pria pensiunan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rembang ini menambahkan, jangkar raksasa di Taman Kartini merupakan peninggalan penting sebagai penanda bahwa Lasem dan Rembang dulunya merupakan pelabuhan internasional yang sangat ramai. Jadi dulu waktu itu ada seorang tokoh spiritual namanya Mbah Bening, itu seorang yang menurut orang-orang dianggap sakti begitu. Dia menilai bahwa jangkar yang ada di Taman Kartini itu besinya besi yang sangat bagus, sehingga menurut beliau baik untuk dibuat keris. Oleh karena itu bagian salah satu kaki yang lancip itu dipotong oleh orang-orang zaman itu, kemudian konon dibikin keris, sehingga jangkar yang ada di Taman Kartini yang besar itu sebenarnya salah satu kakinya itu terpotong. Nah, yang bagian terpotong itu sengaja seakan-akan dibenamkan agar tidak kelihatan. Artinya jangkar-jangkar ini memang harus tetap dilestarikan ke depan, Pak? Ya, jangkar-jangkar ini tetap dilestarikan karena Rembang merupakan titik penting dari kemaritiman yang ada di Indonesia. Di bagian selanjutnya akan saya bahas temuan dua jangkar raksasa lain yang proses evakuasinya oleh para nelayan berlangsung dramatis.